Dan aku setuju banget, kayaknya program-program seperti itu harus banget dilanjutkan. Kalau ada yang tanya, kenapa bisa konsisten, how? Itu mudah banget untuk aku bilang, karena aku ngerasa bahwa mungkin aku jauh lebih bingung kalau misalkan aku nggak punya semua yang aku pelajari waktu aku kuliah. Aku punya kesempatan untuk exchange di Audencia Business School di Prancis. Kadang tuh orang takut untuk mencoba atau takut untuk going for something big karena mereka takut gagal di awal gitu. Tapi kalau udah dikasih kesempatan, berbagai kesempatan, use it. Halo Sobat Merdeka, balik lagi ke YouTube-nya Kampus Merdeka dan kali ini sesi talk show Kampus Merdeka lagi dan bersama saya Karina Syahna sebagai host kalian. Nah, hari ini kita kedatangan figur sosok yang sangat menginspirasi dan pastinya ini sih viral sih, semua orang pasti udah pada tahu ya, anak-anak muda Indonesia pasti udah pada tahu ceritanya, nontonin YouTube-nya juga. Jadi stop senyum-senyum. Gimana sih? Aduh, ini kebetulan di sebelahnya udah ada figurnya langsung aja nih, dia Kanesi Judge. Semuanya, bukan gitu Kak. Oh, bukan Stop gitu. Senyum-senyum tuh beneran harus stop senyum-senyum. Gimana? Stop senyum-senyum gitu. Stop senyum-senyum. Cause it's about to go down. Cause it's about to go down. Nah. Asik. Aduh, kalau Kanesi tuh bisa dapet banget ya, karena emang udah kayak gitu, auranya tuh udah serius, bisa. Nah, welcome Kanesi. Thank you for having me. Yes, it's a pleasure juga udah datang ke talk show-nya Kampus Merdeka, dan di sini kita akan ngobrolin tentang self and career development-nya dari Kanesi. Ya, pastinya sobat-sobat Merdeka pasti udah pada tahu Kanesi kebanyakan dan juga pasti penasaran kan gimana sih progres karirnya dan juga pendidikannya yang pasti nanti bisa hopefully bermanfaat dan menjadi motivasi juga buat sobat-sobat Merdeka ya. Okay. Nah, Kanesi sebelumnya boleh kali ya kita perkenalan dulu juga dari Kanesi dan boleh juga diceritain jenjang karirnya Kanesi itu kayak gimana? Oke. Pertama-tama halo semuanya, nama aku Nesi. Selama 11 tahun terakhir aku adalah seorang content creator. Kalau dibilang karir, that's really open for interpretation. Okay. Mungkin buat beberapa orang karena emang jenjangnya panjang gitu ya, jadi bisa dibilang karir. Emang ini adalah full time job aku. Oke. So yeah, that's what I do. Jadi sebagai content creator ya, digital content creator yang udah dijalanin selama 11 tahun Sobat Merdeka. And itu nggak gampang loh, bener kan? As a content creator itu juga banyak ups and downs-nya ya. Betul. Tapi boleh nggak kayak misalnya diceritain dari 11 tahun itu ada nggak pencapaian terbesarnya dari Kanesi? Oke. Jadi di tahun kemarin sih, tahun 2023 itu kita mencapai 10 juta subscriber. Wow, congratulations! 10 juta subscriber tuh, wow, gede banget, banyak banget. Oke lah kalau seorang Kanesi ya, tapi buat di Indonesia itu wow, luar biasa. 10 juta subscriber 2023 kemarin, so itu pas udah 10 tahun dong. Udah 10 ya. tahun, wow, betul. Congratulations, it's a gift untuk satu dekadenya ya. Iya, aku rasa sebenarnya itu sih kayak yang kita celebrate malah tahun lalu itu bukan cuma 10 juta subscriber. Sekarang banyak banget orang yang bisa mencapai numbers yang sangat tinggi dalam waktu yang pendek, tapi kita juga celebrate 10 tahun dalam berkarya itu gitu. Yes, dan dari 10 tahun berkarya itu sebenarnya ups and downs-nya tuh apa sih Kak kebanyakan dalam sebagai content creator berarti ya? Kayaknya harus kuat mental juga sih untuk terus. mental. Iya, maksudnya mau nggak mau harus konsisten kan untuk mencapai sesuatu. Aku rasa ada orang-orang yang sangat bertalenta, tapi terkadang kalau talenta itu nggak dibarengin sama kerja keras dan konsistensi, hasilnya belum tentu ada gitu. Nah, aku percaya banget itu. Tuh, talent berarti kan bisa dari gift, bisa dari passion yang emang ditekenin terus, terus juga dari kerja keras, and konsistensi itu penting banget apalagi kalau mainnya di content creating ya, mainnya ke dunia digital kayak gitu. Tapi semuanya sih Kak, kayaknya dalam segala hal aku percaya bahwa konsistensi is the key gitu. Yes,
Setuju ya, kalau misalnya emang kita mau achieve something, kita set our mind ya, our goal, kita harus konsisten untuk kerja kerasnya dan melakukan apapun usahanya agar bisa meraih mimpi itu. Nah, berarti dari coba kita flashback ya, kayak 11 tahun lalu. Gimana sih awalnya Kanesi tuh bisa tahu kayak awalnya oh ini potensi gue emang di sini, terus gimana perkembangan potensinya, how do you develop your talent or your skill sampai akhirnya bisa menjadi seorang content creator yang sukses? Kalau aku di awal tuh emang tidak berdasarkan goal untuk mencapai apa yang sekarang kita punya gitu. Jadi emang di awal tuh it was a passion project, jadi aku seneng banget ngedit. Dan dari situ aku coba upload video-video ke YouTube, tapi aku mencoba untuk konsisten juga. Jadi aku ngeliat waktu itu ada beberapa kreator yang cukup sukses di luar negeri, aku nggak tahu juga apakah aku bisa mencapai hal tersebut atau enggak, tapi aku kayak coba deh setiap minggu aku upload at least satu video. Setiap minggu satu video konsisten tuh ya? Konsisten, bener-bener nggak ada break sama sekali. Kayak walaupun lagi liburan lebaran atau apa, tetap aja aku akan siapkan satu video per minggu untuk diupload. Dan setahun 2 tahun pertama yang nonton juga dikit banget sih, kayak mungkin cuma ratusan orang atau ribuan, 1.000, 2.000 orang. Tapi ya aku percaya kayak itu emang hasil untuk mencari proses aja gitu. Kayak karena it's part of the process. it's part of the process, dan aku juga sambil have fun, cause I found editing tuh seru banget, dan concepting, nulis skrip itu seru banget. Jadi dari situ mulainya, dan itu aku lakuin waktu aku kuliah. Tapi setelah lulus akhirnya itu tuh udah mencapai subscribers yang lumayan oke lah, sekitar 70.000 subscribers. Oke banget dong. Pas lulus itu akhirnya aku putusin kayak aku kasih waktu deh untuk ngelihat apakah emang ada potensi untuk dijadikan karir atau enggak. Berarti setelah lulus itu baru seriuskan gitu. Baru diseriusin. Ternyata kayaknya emang bener nih ditambah. Ada potensinya, ada audiensnya yang nonton dari sini. Jadi gue diseriusin deh. Karena sih cerita kan as an editor, terus suka ngedit. Dari suka ngedit aja kan, habis itu suka script writing ya. Istirahat aja dia ngedit guys ya. Jadi tapi aku dari kecil emang suka sama hal-hal yang berhubungan sama kreativitas. Jadi aku selalu gambar, aku dari umur 12 tahun kayak nulis lagu gitu-gitu. Jadi menurut aku ini sebenarnya kayak outlet yang sangat fun buat aku untuk kayak melatih. Untuk self development juga lah ya, untuk melatih kreativitas dalam waktu senggang. Wow, very nice. Nah, ada nggak kayak rutinitas tersendirinya Kanesi untuk ngejalanin dan ngembangin si self development itu? Kalau aku malah percayanya portioning gitu. Jadi daripada aku overwhelmed dengan sesuatu yang aku lakukan karena aku mau melakukannya untuk waktu yang lama, jadi lebih ke dalam porsinya aja. Jadi aku creating ketika itu udah di batas sepertinya aku butuh bantuan untuk memproduksi lebih banyak, ya aku mencari bantuan itu gitu dengan editor dan lain-lain. Tapi aku masih dalam porsiku sendiri, jadi nggak pernah aku memaksa diri aku lebih daripada yang bisa aku lakukan gitu. Berarti kamu harus tahu dulu nih kita kapabilitasnya sampai mana, dan kalau misalnya emang nanti kita butuh research lagi atau kita butuh outsourcing, kita harus benar-benar mengenali diri kita dan juga kemampuan kita in order untuk kita bisa berkembang lagi, belajar lagi. Kalau misalnya kita ngomongin as a content creator atau kerja di mana aja, a good character is a must, iya nggak sih? Menurut Nesi tuh a good character tuh seperti apa? Menurut Nesi dulu. Di lingkup pekerjaan. Ya boleh pekerjaan or as general juga boleh. Kalau sekarang technically kan karena kita perusahaan ya, jadi kita banyak banget merekrut teman-teman untuk dijadikan rekan kerja. Wow, nice. Dan kayaknya karakter yang kita lihat adalah orang yang curious. Jadi selalu mencoba untuk mencari tahu lebih banyak gitu. Karena it's one thing to be good at your job. Kayak ada orang-orang yang emang jago dan orang-orang yang super skillful, tapi kalau misalnya tidak ada curiosity itu di industri aku ngerasa ada yang missing gitu. Nggak kemana-mana nantinya ya, nggak jauh gitu ya. Iya, aku butuh orang-orang yang dan excited sama jobnya gitu. Ngelihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang jadi passion mereka juga, bukan cuman sesuatu yang menghasilkan mereka uang. Itu penting banget buat aku. Nah, kalau Kanesi sendiri, gimana sih dulu caranya untuk stay consistent? Aku tuh sangat beruntung bisa melakukan sesuatu yang emang aku suka. Jadi kalau ada yang tanya kenapa bisa konsisten, how, itu mudah banget untuk aku bilang
karena I love what I do. Dan aku ngerasa kalau misalkan ada sesuatu yang berat di hidup aku, stres aku, malah aku tuh nggak sabar untuk duduk di depan kamera dan membahas hal-hal yang aku suka. Kayak malah pekerjaan aku tuh jadi outlet buat aku cari happiness gitu. Your source of happiness my juga source ya. of happiness. Jadi malah itu yang bikin aku mudah banget untuk melakukan ini 11 tahun gitu. Nggak kerasa, aku pun kalau dibilang 11 tahun aku kayak masa sih? Kayaknya enggak deh. Karena nggak berasa, karena Nggak kamu berasa, senang. betul. Tapi ya kan ya sih, sekarang kita we live in this world yang penuh tantangan. Aduh, ada aja nih kayak creative block misalnya kayak aduh udah nggak tahu mau bahas apa lagi misalnya kayak gitu. Sampai hari ini kita belum pernah punya namanya creative block. Wow. Karena sebenarnya ini bukan aku yang hebat, tapi ekosistem dari viewers Supportnya aku. ya. Jadi aku tuh selalu bilang bahwa aku bikin konten bukan cuma sama tim aku, bukan cuma sama NCC, tapi juga sama Neroris. Orang-orang yang which is the mengkonsumsi. audience ya. Iya, jadi ekosistem ini dengan supply orang-orang yang request dan lain-lain tuh bikin kita nggak punya ide, malah kita kurang waktu rasanya, kayak kita mau eksekusi semuanya belum bisa gitu. Dan ya kalau misalkan problem itu biasanya lebih technical sih. Technical tuh yang rada sulit. Contohnya? Ya kalau misalkan editing ternyata nggak sesuai sama waktunya kita upload kayak gitu-gitu pasti ada masalah, device-nya error, itu pasti ada. Rada frustrating juga buat tim, tapi kalau creative block kita nggak pernah. Apa bedanya pengalaman Kanesi ketika awal bekerja without this huge team? Sekarang kalau boleh tahu ada berapa timnya orangnya? Boleh Lumayan. tahu? Oh lumayan, nggak mau seratusan? In the middle. Oh in the middle, pokoknya banyak lah ya. Nah berarti kan ini beda nih antara dulu Kanesi masih kayak meniti karir ini sendirian, sama yang sekarang udah lumayan ini, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah sekarang itu jatuhnya udah lebih sistematis ya. Jadi kayak karena aku nggak bisa memprioritaskan perasaan aku atau sakit aku gitu. Kalau misalkan kita harus syuting ya kita harus syuting. Karena semua orang nggak akan bekerja kalau misalkan kita nggak syuting misalkan kayak gitu. Dan kalau dulu ya powernya harus lebih kuat, kayak will powernya tuh harus jauh lebih keras karena aku doang gitu. Kalau aku nggak mau ngedit, nggak ada yang jalan. Nggak jalan. Kalau nggak mau syuting, nggak syuting gitu kan. Betul. Jadi di awal tuh emang menurut aku step pertama tuh pasti akan paling sulit di segala hal. Betul, setuju. Karena dimanapun kita, mau di sekolah, mau di kampus, mau di tempat kerja, pasti kita harus susah payah dulu di awal-awal. Betul. Has to do so many research, harus nyoba ini itu, in order biar ke belakangnya kita jadi lebih mudah. Bener. Nah, Kanesi tadi kita udah ngobrol sedikit-sedikit kan tentang karir kamu as a content creator, digital content creator. Nah sekarang nih pasti Sobat Merdeka juga penasaran nih Kanesi bisa sampai di jenjang ini, emang dulu pendidikannya apa sih? Boleh banget. Jadi aku S1 dan S2, dua-duanya business. Oh oke. Sebenarnya title-nya business administration, tapi yang kita pelajari lebih kayak business in general. Oke, business administration itu di mana Kak kalau boleh tahu? S1-nya di mana, S2-nya di mana? S1 dan S2 di IPMI International Business School. Oke. Dan aku punya kesempatan untuk exchange di Audencia Business School di Prancis juga. Wow, jadi sempat ngalamin exchange pas S1 itu? S2 buat Audencia yang Prancis, sama di Oulu Business School waktu S1. Wow, jadi itu emang kamu yang mau sendiri buat exchange atau gimana? Kalau misalkan S2 itu pilihan aku tentunya kan, karena aku juga membiayai S2 aku sendiri. Tapi waktu S1, papaku tuh sangat encouraging buat kayak ambil kesempatan-kesempatan yang ada, dan waktu itu ditawarin kesempatan untuk magang di Finland, ya papaku kayak go, berani, ayo gitu. Oke, berarti support system kamu nih kayak papa kamu, ya keluarga kamu nih very supportive untuk pergilah kamu ya, belajar dari mana aja, dari siapa aja, in order biar kita juga bisa lebih besar lagi ya, ilmunya lebih banyak lagi. Nah, menurut Nesi dari pendidikan kamu tadi dari S1, S2, kamu magang dan juga kamu exchange ya sampai ke Prancis,
Ada nggak kayak ilmu nih yang kayak keinget banget sama kamu dan itu berpengaruh banget sama in your career now? Kayak wah, Semuanya sih Kak. Soalnya kan gini, jatuhnya tuh banyak banget orang yang nanya, kenapa kamu akhirnya bekerja di suatu lini yang nggak berhubungan sama major aku? yes, Tapi sebenarnya semua yang aku pelajari aku actually gunakan business hari ya. ini, ya betul. Just in a different platform gitu ya, nggak Bener. sekonservatif itu ya gitu Bener-bener ya. banget, dan aku ngerasa bahwa mungkin aku jauh lebih bingung kalau misalkan aku nggak punya semua yang aku pelajari waktu aku kuliah. Untuk membangun ekosistem bisnis yang kita punya di perusahaan kita saat ini gitu. Jadi semuanya sebenarnya gak kebuang. Everything that you have learned di hidup ini, mau di dalam classroom atau di luar, pasti berguna. Itu kayak added information yang ada di kepala kamu. Emang seberapa pentingnya kalau gitu menurut Kanesi pendidikan itu? Ini sedikit tricky karena ini diskusinya banyak banget ya Kak layersnya. Cuman aku percaya bahwa saat kita kuliah itu nggak cuman pelajaran yang kita dapatkan. Kita belajar untuk mendengarkan orang, kita belajar dari pengalaman orang lain juga, orang-orang yang ngajar kita. Kita belajar dari misalkan case studies, belum lagi teori yang beneran udah ada, dan juga belajar di dalam tim, bagaimana bekerja dalam tim, dan hal-hal yang mungkin sebenarnya udah disiapkan gitu. Ini emang hal-hal yang bisa kalian pelajari di luar juga. Tapi ketika kita kuliah, itu sudah diberikan porsinya. Ini nih yang mungkin menjadi basic dari basis dari apa yang perlu kamu gali lagi di luar sana. Menurut aku itu sih sebenarnya. Itu yang mempermudah kita dalam belajar. Yap. Ada nggak ilmu atau pengalaman maybe pas exchange atau pas apa yang wah ini adalah kayak environment yang mau gue bawa di karir gue sekarang. Aku magang di Finlandia itu. Di sana itu udah common banget untuk punya satu tempat di mana ada berbagai perusahaan yang bekerja, di mana orang-orangnya boleh bekerja di kantor atau di luar. Yang penting mereka tahu porsi pekerjaannya, melakukan pekerjaannya dengan efisien, dan mereka bisa mengatur waktunya sendiri. Dan itu yang aku coba juga terapkan sama tim aku. Aku bilang bahwa kita coba bekerja seefisien mungkin, jadi nggak banyak birokrasi-birokrasi yang terjadi di mana we try to make it Seefektif mungkin seefektif ya. mungkin, betul. I think that's the best way to put it. Ya, jadi yang penting kerjaannya selesai, atur porsinya masing-masing sesuai dengan kesepakatan apa yang udah diomongin dari awal. Tapi tanggung jawabnya juga lebih besar. Yes, ya karena ibaratnya diberikan kebebasan, tapi berarti kita harus bertanggung jawab lebih besar lagi karena kita udah diberikan kebebasan nih, udah enak, nggak kayak yang 9 to 5 emang udah harus stay in the office kayak gitu ya, harus selesai nggak selesai atau bisa lembur kayak gitu. Kita masih punya 9 to 5 tapi sebagai guidance gitu. Jadi kalau misalkan ini di waktu dimana kita semua bareng, try to make use as much as possible dari waktu ini, tapi kita nggak terlalu kayak strict jam segini mana gitu. Ya. Environmentnya beda lah pastinya ya. Nah itu kan berarti pendidikan di luar kampus. Bener ya, banget, pendidikan setuju. di luar sekolahan, pendidikan out of the textbook lah ibaratnya ya. Nah menurut kamu nih kayak ada nggak sih perbedaan pendidikan zaman dulu kita sama pendidikan zaman sekarang? Aku ngeliat tuh sekarang lebih banyak orang yang aktif ngambil courses gitu, dan menurut aku ini yang sebenarnya bikin it's very refreshing gitu untuk ngelihat anak-anak muda yang lebih eager untuk nyari courses di luar dari apa yang mereka dapatkan di kuliah gitu. Jadi mereka menggunakan waktu luangnya juga untuk hal-hal yang lebih produktif untuk mereka gitu. Jadi customize dengan apa yang mereka butuhkan, and it's so cool to see that. Dan sebenarnya tuh kalau kayak sekarang nih di Indonesia pun, kalau kamu tahu ada namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu ibaratnya tuh kalau zaman kita dulu kuliah mungkin belum ada ya program ini, itu dikasih di depan kita semua kesempatan buat kita program magang, untuk yang exchange keluar, exchange nasional juga. Terus sekarang tuh government tuh udah segitunya juga support sobat-sobat Merdeka. Udah banyak support anak-anak kayak kita yang curious dulu gitu loh. Nah jadi menurut Kanesi ini penting nggak sih buat sobat-sobat Merdeka untuk ya melek lah ibaratnya, melek ambil kesempatan itu. Ya harus nggak sih? Kalau aku tuh ngerasa kalau misalkan emang ada kesempatannya, go for it nggak? Daripada menyesali di kemudian hari, mendingan coba segala hal, karena
kadang tuh orang takut untuk mencoba atau takut untuk going for something big karena mereka takut gagal di awal gitu. Tapi kalau udah dikasih kesempatan, berbagai kesempatan, use it. Right, ya kan? Ya banget. Dan apalagi tadi Kanesi juga sempat bilang di awal bahwa nggak ada ruginya belajar dari manapun. Dari manapun. Mau itu dampaknya misalnya ke kita failure dulu atau apa, tapi tadi ya failure is the biggest lesson misalnya gitu, or the biggest teacher gitu sebenarnya buat kita semua. Terakhir Kanesi, ada nggak sih tips and tricks dari Kanesi buat sobat-sobat Merdeka, either it's for career development atau self development, anything? Menurut aku mulai aja dulu. Ini klise banget, tapi emang harus dimulai untuk kita belajar. Karena kita kalau misalkan hari ini sadar 10 tahun yang lalu kita orang yang berbeda banget. Dan dalam 10 tahun itu kita udah berprogres jadi manusia yang pastinya jauh lebih knowledgeable. Manusia yang mungkin lebih baik. Dan progres-progres ini tidak akan jadi progres kalau misalkan nggak pernah dimulai gitu. Jadi I think roll with it. Tapi juga mulai hal-hal yang kalian sukai, mulai untuk ambil kesempatan-kesempatan besar, dan kalian nggak tahu 10 tahun dari sekarang kita akan ada di mana. Nah, jadi mulai aja dulu Sobat Merdeka dari sekarang ya, karena kita nggak pernah tahu dari usaha itu akan ngebawa kita kemana. Bener. Nah, jadi kita tadi udah bahas seberapa pentingnya pembelajaran di luar kampus, di luar sekolah, dimanapun itu, mau dari magang, mau dari exchange, bener nggak Kanesi? Setuju banget. Dan aku ngerasa kayaknya sebenarnya kesempatan-kesempatan ini tuh mungkin gak datang 2 kali. So when you have the time, ketika ada kesempatannya, ambil. Dan aku setuju banget, kayaknya program-program seperti itu harus banget dilanjutkan. Nah, jadi kita lanjutkan Merdeka Belajar ya. Jadi Sobat Merdeka di luar sana jangan sampai ngelewatin kesempatan-kesempatan itu yang udah di depan kalian, karena program ini luar biasa bermanfaatnya buat kita semua demi mencapai Indonesia yang lebih unggul lagi. So, terima kasih banyak Kanesi sekali lagi udah mampir. Thank you for having me, Sobat Merdeka. It's a pleasure bisa dapat Kanesi di sini, datang untuk sharing juga di Talk Show Kampus Merdeka. Jadi saya Karina Syahna, sampai kita ketemu lagi di video Kampus Merdeka selanjutnya. Bye bye. Good luck everyone.